Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa amalan yang utama yang dicintai oleh Allah bagi orang yang sedang tidak haji pada yaumul nahar adalah qiraatul Quran, yaitu berkurban. Jadi amalan yang utama yang dicintai oleh Allah bagi orang yang sedang tidak haji pada yaumul nahar adalah qiraatul Quran, yaitu berkurban. Ulama berbeda pendapat tentang hukumnya kurban. Dalam mazhab Syafi'i, berkurban itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang dikukuhkan, dan itu berlaku tiap tahun. Sunnahan itu adalah berlaku tiap tahun, bukan kok saya tidak pernah kurban, saya kurban lagi. Beda dengan haji. Kalau haji memang seumur sekali, tapi kalau kurban sunnahnya tiap tahun. Bahkan dalam mazhab Hanafi bagi orang yang kaya hukumnya wajib. Orang yang kaya hukumnya wajib. Ya. Hewan yang bisa dikurbani sebelum itu Nabi memorni bagi orang yang mampu dan tidak mau kurban. Nabi Daud, man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musalla. Orang yang mempunyai kemampuan untuk berkorban kemudian tidak berkorban, jangan mendekat kepada suku, jangan mendekat kepada tempat sholat. Ini menunjukkan bahwa pentingnya korban itu sampai Nabi dengan momen seperti itu. Dan korban ini berfungsi menjadi mafia, menjadi kendaraan nanti kalau lewat Shiratal Mustaqim. Di dalam kitab Ihya itu digambarkan bahwa Shiratal Mustaqim itu lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pisau. Jadi sulit digambarkan bawahnya itu neraka jahanam. Jadi potensi jeburnya itu tinggi. Tapi insya Allah orang yang beriman, orang yang muslim, insya Allah. Nah, lebih aman lagi kalau lewatnya itu pakai kendaraan, itu pakai kurban. Makanya Nabi mengatakan al-biru lohayakum fa'innaha al-syirati maqoyakum. Besarkanlah korban-korbanmu karena korban-korban itu nanti ketika lewat Shiratal Mustaqim akan menjadi kendaraan. Yang itu paling besar. Orang itu kalau punya Avanza, kemudian punya Innova, punya apa, nah enak naik yang paling bagus saya kira seperti itu. Nah, kemudian hewan yang bisa dipakai untuk berkorban yang pertama adalah kambing atau domba. Domba untuk 1 orang, sapi untuk 7 orang, kerbau 7 orang, unta
disarankan orang kalau tidak menyembelih kambing yang menyembelih ayam, menyembelih entok, menyembelih angsa. Yang penting pada yang mengatakan itu juga melahirkan darah. Dan pendapat ini menurut jumhur ulama patut untuk pendapat ini menurut jumhur ulama patut Kemudian bagaimana orang yang belum akikah apa boleh berkorban? Akikah itu hukumnya sunnah muakkadah, berkorban juga sunnah muakkadah. Dalam perkara yang sama-sama sunnah muakkadah, orang boleh memilih mana yang harus dilakukan. Kalau bapaknya ada orang hari ini melahirkan, maka yang lebih baik korban dulu karena lebih dulu korban. Karena akikah hari ke-7 atau hari ke-40 atau sampai dia balik. Tapi kalau masih lama dengan korban ya akikah. Jadi kalau sama-sama sunnah muakkadah, maka orang boleh. Beda kalau yang satu wajib dan satu sunnah, maka harus dilakukan yang wajib. Pertama wajib, kemudian kegiatan yang lain yang tidak wajib dilakukan yang dilakukan wajib. Kemudian syaratnya hewan yang bisa dikorban adalah harus sudah jalan, sudah lupa. Kalau orang sini bilangnya lupa, orang Jawa bilangnya korek, sudah tanggal giginya. Kalau domba umur 1 tahun, kemudian kalau ambil kacang itu setahun menunjak 2 tahun, kalau sapi 2 tahun menunjak tahun ketiga, kalau domba itu tahun kelima. Kemudian hewan yang tidak boleh dijadikan korban adalah satu, hewan yang pincang. Yang jalannya tidak rata, begitu. Maka tidak boleh jadi. Atau hewan yang buta matanya, baik buta 1 maupun 2. Yang ketiga adalah hewan yang berpenyakit. Makanya biasanya ada pemeriksaan medis. Kalau dulu tahun kemarin itu ada PPMK, penyakit mulut dan kuku. Maka sebelumnya itu antraks. Yang tidak boleh berikutnya adalah hewan yang super kurus. Tidak boleh. Yang dibagi apa kurus tulangnya. Yang tidak boleh juga adalah hewan yang terputus, terpotong ekornya maupun telinganya. Tapi kalau ada hewan yang terlahir tidak punya ekor boleh. Yang tidak boleh itu asalnya punya ekor, kemudian ekornya asalnya punya telinga, telinganya terputus. Tapi kalau tanduknya pecah, tidak masalah. Atau tidak punya tanduk, tidak masalah. Hewan yang berdiri boleh. Bahkan lebih biasanya lebih dulu. Dan hewan itu boleh betina, boleh jantan. Jadi mau korban itu boleh betina, boleh.
Bagaimana kalau ada orang arisan korban? Arisan korban itu boleh saja, asal bayar sampai akhir. Dan harus begini, harus standarnya ada standar beratnya, bukan standar urutan yang iurannya berapa. Karena tiap tahun itu harganya naik. Jadi makanya standarnya sapi yang seberat 300 kilo. Ya, nanti tahun depan harganya berapa yang dibagi. Bukan arisan sekarang 500-an, 500-an sekarang mungkin tahun depan nggak ada perubahan. Makanya standarnya harus standar berat dari perubahan. Ya, kemudian bagaimana kalau ada anak itu iuran 50 ribuan untuk kurban, kalau itu latihan kurban, ya, kalau itu latihan kurban belum. Terus bagaimana kurban orang yang sudah meninggal? Umpamanya kan orang lagi kurban laki-laki itu kan mau balik-balik. Ada orang di sini angkot di mana-mana saja. Tahun 2000 di sini sebelumnya itu boro-boro korban makan dilakukan 3 kali sehari. Waktu saya kecil itu ingat kalau makan daging itu kalau ada selalukan baru. Nah, sekarang orang tuanya nggak mampu dulu, anaknya sekarang mampu, mau mengakui oleh orang tuanya atau mau berbani orang tuanya dulu. Ya, maka ya orangnya yang mamanya sudah meninggal atau sudah tua dan mampu, anaknya sekarang mampu berbani untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Baik, ada harusnya kalau tidak. Nah, kemudian kurban itu ada dua. Ada kurban wajib, ada kurban sunnah. Kurban wajib itu adalah kurban nazar. Umpamanya ada yang nazar, kalau anak saya diterima dari tentara, saya akan kurban, maka kemudian kalau orang tua saya sembuh dari penyakitnya, saya akan kurban, maka kemudian kalau kurban nazar atau kurban wajib, orang yang berkurban dan keluarganya tidak boleh ikut menikmatinya. Makanya kata Islam nazar. Pokoknya kalau apa tujuannya sukses, saya akan kurban. Atau maka jadinya wajib. Nah, kalau kurban, maka beliau tidak boleh menikmati dagingnya. Istrinya, anaknya yang dalam satu rumah itu tidak boleh menikmati dagingnya. Nah, yang kedua adalah kurban sunnah. Kalau kurban sunnah justru yang berkorban disunahkan untuk menikmati daging, terutama hatinya. Ya. Nah, berapa bagian orang yang berkorban? Sebetulnya tidak ada ketentuan. Tidak ada ketentuan berapa-berapanya. Boleh sepertiga, ya, boleh setengah, ya, kalau itu juga ada. Kalau Imam Ghazali atas buku ini afdal bila menggunakan al-Quran, mensedekahkan semuanya itu adalah lebih utama kecuali beberapa sebab. Kalau orang sekarang di sini tradisinya adalah orang korban sapi kemudian dikasih paha satu, jadi bagus. Kalau korban
tidak boleh ada yang dijual, baik kepalanya, kulitnya, ekornya, torpedonya, tidak boleh ada yang dijual. Jadi orang yang berkorban tidak boleh menjual, panitia juga tidak boleh menjual kulit. Yang boleh menjual itu adalah orang miskin yang dapat bagian kurban. Pokoknya ada orang miskin dapat bagian kulit, kemudian dia menjual kulit. Atau orang miskin dapat bagian pokoknya 2 kilo. Kan bingung dapat 2 kilo biasanya, makanya ini kalau kita kasih mau disimpan besar badannya, ya. Makanya dijual kulit. Kalau orang miskin, kalau orang yang mampu, tak Faisal pokoknya beberapa kiriman dari sana dan sana, pokoknya suka di mana-mana pokoknya. Kemudian sampai tulisannya tidak kuat kemana-mana, maka tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual karena orang lain. Jadi kalau solusinya bagi panitia, adalah tadi dari sebelumnya yang orang yang tidak mampu dibilangi, kan? Besok kami akan terus banyak, makanya majikan mau kurban berapa 10 sapi atau 20 sapi, maka dari orang miskin sebelumnya dibilangi, kan? Besok kami akan menunjuk, nanti kamu jual, nanti jual ketiganya kasihkan manusia, kemudian kamu itu. Tapi syarat sebenarnya tidak, karena urusan menilai satu itu bilaku, menilai satu. Artinya sebenarnya syarat yang tidak mengikat. Kalau dia menjual biasanya itu. Kemudian korban itu boleh dibagi kepada orang kaya, boleh kepada orang miskin. Kalau pada orang muslim bagaimana? Dilarang. Ya, ada yang berpendapat boleh, ada yang berpendapat boleh. Cara amalnya begini, cara amalnya dikasihkan dulu kepada orang yang kita dulu, kemudian dikasihkan. Pokoknya di kampung itu satu yang boleh ada non-muslimnya satu rumah. Kalau nggak dikasihkannya ya enak. Kalau lain ada toleransi manusianya itu, ya kasihkan dulu ke salah satu panitia, lalu panitia dikasihkan. Cara amalnya. Maksudnya kasih memiliki kan? Ya, Memiliki. Nah, kemudian dan seluruh bagian dari korban itu harus dibagikan, tidak boleh ada yang dijual dan tidak boleh dijadikan walai ya justru dulu jurutan jaga, tidak boleh dijadikan ongkos penyembelihan. Bahwa ada kami boleh, kan? Itu boleh di kami ya berkata kalian. Nanti ongkosnya adalah setiap sapi satu dapat kepala sama kulitnya. Jadi tidak. Kalau mau kasih aja, tapi itu bukan ongkos juga. Ya, nah. Kemudian kembali tadi, ada beberapa orang yang membolehkan niat korban sekaligus niat akikah. Ini menurut Imam Rawi boleh orang niat akikah sekaligus niat korban. Makanya kalau yang dulu akikah dua korban niat akikah sekaligus. Nah, hanya harus ikut
dan dibaginya harus tepat karena kurban itu wajib dibagi tepat, sedangkan akikah boleh dibagi tepat, sebaiknya dibagi makan. Tapi boleh dibagi tepat. Kalau kurban boleh, kalau kurban wajib dibagi tepat. Makanya begini, bapak-bapak yang jadi panitia kurban atau ibu-ibu yang jadi panitia kurban kan biasanya kalau yang buahnya ini hanya ada berbagi. Baik, umpamanya ada yang mau dimasak untuk kurban, dimasak untuk panitia. Caranya harus disampaikan dulu, tidak boleh dipotong, bukan langsung dimasak. Harus dimiliki dulu beberapa orang. Nah ini yang dimasak itu yang sudah dimiliki orang. Nah, dan panitia. Setelah itu, nanti memilih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bawahnya ada kambing dipotong, kemudian sudah diambil kambingnya dikasihkan 6 orang. Nah, miliknya 6 orang ini yang dimasak. Nah, nanti dikasih lagi, tidak apa-apa, nanti dikasih lagi. Ini dimasak. Jadi dimasak itu setelah diambil, dimilikan kepada orang. Kalau dipotong langsung dimasak itu namanya bagi secara matang, padahal kita harus dibagi secara gitu ya, paham ya? Karena banyak di kampung-kampung itu kadang-kadang langsung. Nah, kemudian waktu penyembelihan paling awal menyembelih kurban itu adalah setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri. Jadi tidak boleh pagi hari, karena mau sarapan panitia pagi-pagi disembelih. Kecuali yang tidak jelas peruntukannya. Makanya anak-anak sekolah ukuran itu kan tidak jelas peruntukannya. Nah, itu tidak apa-apa, dipotong malam itu tidak ada apa-apa. Tapi kalau kurban paling awal penyembelihan adalah setelah sholat. Paling akhir adalah tenggelamnya matahari tanggal 13 Zulhijjah. Jadi orang boleh motor tanggal 10 boleh, tanggal 11 boleh, tanggal 12 boleh, tanggal 13 boleh. Paling akhir adalah maghrib tanggal 13. Jadi makanya motor jam 5 sore tanggal 13. Kemudian mulutnya badal maghrib, baginya badal isya boleh. Yang penting motornya harus sebelum. Makanya sunahnya kalau Idul Adha sunahnya agak awal, kalau Idul Fitri agak mundur kalau pelaksanaan sholat. Dikarenakan dan sunahnya orang kalau mau melatih di sholat Idul Adha sarapannya belakangan, setelah sholat baru sarapan. Tapi kalau Idul Fitri sarapannya lebih dulu, ya paling tidak membatalkan makan gorengan atau apa untuk Idul Adha dulu, baru kemudian berangkat ke masjid untuk sholat Idul Fitri. Ya. Kemudian sunnahnya menyembelih. Sunnahnya menyembelih itu pertama adalah membaca bismillah. Jadi kalau ada orang menyembelih baru tidak pakai bismillah, sembelihannya salah karena hanya simak. Yang kedua adalah baca sholawat. Yang ketiga adalah menghadap kiblat dan menghadapkan kepada kiblat dan kepalanya sebelah selatan dan Indonesia. Kemudian baca takbir. Yang baca takbir itu yang nyembelih, kalau di kita malah protokolnya yang takbir. Padahal yang takbir, baca takbir sunnah, baca takbir itu ya yang nyembelih. Kemudian baca doa qabul. Doa qabul itu Allahumma
siapa? Kalau yang korban Ustaz Faisal ya min Haji Faisal, min siapa? Allahumma hadi minka wa ilaika wa taqabbal minni kalau tulis. Ya. Takbir itu, ya takbir itu ada dua. Kalau dalam ilmu al-Quran, takbir itu ada takbir muqayyad, ada takbir mursal. Takbir muqayyad takbir yang dilakukan setelah sholat. Kalau Idul Adha dimulai tanggal 9 subuh tanggal 9 Zulhijjah. Jadi kalau kita tadi mulai anak pagi subuh, setelah subuh itu sudah mulai takbiran. Tapi bukan takbiran pilih, takbiran karena setelah sholat. Nanti setelah zuhur takbiran, setelah asar takbiran. Sampai kapan? Sampai asar tanggal 13 Zulhijjah. Itu namanya takbir muqayyad. Takbir yang dibatasi dengan waktu sholat. Yang kedua adalah takbir mursal. Takbir mursal itu adalah mulai tenggelamnya matahari malam takbiran sampai pelaksanaan sholat Idul Adha. Idul Fitri sama, mulai tenggelamnya matahari sampai pelaksanaan sholat Idul. Itu namanya takbir mursal. Jadi takbir mursalnya takbir keliling bawa obor, ada bawa mobil, itu namanya takbir mursal. Itu hanya mulai maghrib sampai pelaksanaan sholat. Kemudian akikah. Akikah tadi orang berakikah itu karena untuk syukur atas kelahiran seseorang, seorang anak. Utamanya adalah usia hari ke-7 kelahiran. Kalau laki-laki 2 kambing menjadikan betina, kalau perempuan 1 kambing menjadikan betina. Seandainya 1, saya tidak tahu kalau kambing maunya sapi, boleh. Ya. Jadi akikah pakai sapi, boleh. Nah, kemudian kalau enggak hari ke-7, hari ke-40. Kalau enggak, ditunggu sampai anak itu balik. Kalau anak itu sudah balik, maka gugur kesudahan akikah bagi orang tua. Artinya anak itu nanti biar akikah sendiri. Panjenengan bapaknya kok dulu belum akikah, ya akikah sendiri. Dan kalau akikah jangan dibarengan dengan pajatan. Itu orang bakil. Akikah itu